Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Cynthia Anissa Vina Hapsari MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Di sini saya Intan Salsabila, NIM 235000045 dari kelas Informatika A akan mempresentasikan materi yaitu fungsi manajemen. Sesuai yang telah kita pelajari bersama, kita mempelajari apa itu fungsi-fungsi manajemen, apa saja fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk ke fungsi manajemen, di sini kita ingin mengingat kembali apakah itu manajemen. Ya, manajemen adalah seni dan ilmu mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, dan yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi, bagaimana manusia-manusia ini bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang benar dan dilakukan dengan benar. Tuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Nah, bisa kita ingat kembali, kita sudah mempelajari 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, perencanaan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga yaitu leading atau pengarahan. Kemudian yang keempat yaitu controlling. Baik, dari keempat fungsi manajemen ini memiliki masing-masing manfaat, masing-masing tujuan. Dan kenapa kok fungsi-fungsi ini harus dilakukan di dalam manajemen atau di dalam organisasi? Ya. Mempunyai manfaat sendiri dan akan berakibat yang buruk ketika tidak dilakukan. Gitu. Kita masuk yang pertama yaitu planning. Ya, ya. Planning atau perencanaan. Sebelum kita masuk ke apa manfaat planning, kita harus mengetahui dulu apa sih planning itu ya. Planning atau perencanaan adalah proses yang melibatkan penetapan tujuan organisasi, membangun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan serangkaian rencana yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Jadi, perencanaan ini sangat penting ya teman-teman. Sebelum kita membuat organisasi, sebelum kita membuat suatu bisnis, kita perlu adanya perencanaan. Tidak bisa kita aku pengen bikin bisnis, nah terus besok langsung bikin ya, tanpa adanya perencanaan gitu. Nah, di dalam perencanaan ini ada apa aja sih gitu. Di dalam perencanaan ini kita menentukan apa tujuan organisasi ini, apa tujuan bisnis yang akan kita buat ini, untuk apa gitu. Kita harus tahu karena ini untuk pegangan ya. Pengertian dari organisasi sendiri kumpulan orang yang kumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi ini sangat penting ya. Setiap organisasi, setiap bisnis harus mempunyai tujuan agar semua orang yang bergerak di dalamnya melakukan sesuatu itu sesuai dengan tujuan organisasi, satu arah ya. Mereka memiliki arah yang pasti ya. Jadi di dalam planning ini hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan tujuan. Tujuan apa tujuan organisasi. Nah, setelah itu baru setelah kita mengetahui apa tujuan organisasi, apa tujuan bisnis kita melakukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah apa, kemudian jika bergerak di bidang bisnis, kita akan mendapatkan pemasok dari mana, ya. Kita akan menggunakan alat-alat apa untuk memproduksi bisnis kita. Nah, ini harus terencana ya teman-teman. Tidak bisa kita tiba-tiba oh, kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Nah, nanti akan terjadi pemborosan gitu. Nah, selanjutnya kita ke manfaatnya. Manfaat planning itu apa? Nah, yang pertama sebagai penentu arah. Nah, kita sudah bahas sebelumnya di planning ini, di perencanaan ini kita menentukan tujuan. Nah, itu agar kita mengetahui arah. Ya, arah kemana kita akan pergi. Kemana kita kemana kita mengerjakan suatu hal ini. Misal suatu karyawan mengerjakan sesuatu tugasnya. Nah, karyawan ini sudah tahu dia mengerjakan sesuatu ini untuk apa ya. Jadi dia tahu arahnya kemana begitu. Selanjutnya yang kedua, meminimalisasi ketidakpastian. Nah, perencanaan ini bisa menjadi SOP ya, teman-teman, untuk kita semua, menjadi pegangan ya. Jadi standar yang kita lakukan itu sudah
tercantum dalam perencanaan ini. Perencanaan ini menghasilkan SOP untuk semua karyawan, untuk semua orang yang bergerak di dalam organisasi tersebut ya. Eh, jadi orang-orang yang bergerak di dalamnya sudah pasti, sudah tahu jalannya mau kemana, harus gimana, tahapan-tahapannya seperti apa, ya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisasi pemborosan sumber daya. Minimalisasi pemborosan sumber daya. Jadi di dalam SOP kita sudah memiliki standar ketika kita membuat suatu produk harus membutuhkan berapa sumber daya yang kita pakai gitu. Sudah ada panduannya. Jadi setiap orang yang melakukan apa aktivitas di dalam organisasi dia sudah tahu berapa yang dibutuhkan gitu. Ketika memakai lebih, itu nanti bisa masuk ke dalam evaluasi. Kenapa lebih dari standar yang sudah ditentukan gitu. Jadi sudah tahu batasannya ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu pengawasan standar kualitas. Nah, di setiap organisasi pasti akan ada evaluasi, akan ada pemantauan ya. Nah, dari SOP tersebut kita sudah memiliki standar suatu organisasi bergerak, suatu bisnis bergerak. Nah, jadi bisa menjadi tolak ukur untuk manajer, untuk melihat, membandingkan apakah kinerja dari karyawan-karyawan ini sudah sesuai dengan SOP perusahaan atau SOP organisasi atau belum. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke organizing. Ya. Pengertian organizing yaitu proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organizing ini membagi ya teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat di di suatu perusahaan ada direktur, ada kan ada first line manager, ada second line, terus habis itu ada mandor gitu. Setelah itu ada apa namanya? Ada anggota-anggotanya gitu. Kalau misal di sekolah kita ada kepala sekolah, ada sekretaris, kemudian ada bidang kesiswaan, ada bidang akademik, nah, dan seterusnya. Ada anggota-anggota di divisi tersebut. Nah, untuk apa? Sebenarnya manfaatnya apa sih kok harus di organisasi ini? Ya, harus di organizing ini. Kenapa pengorganisasian itu penting di dalam manajemen? Yang pertama untuk membantu koordinasi. Nah, ketika sudah dibagi per kelompok, per divisi-divisi, setiap divisi ini akan mengetahui pekerjaannya masing-masing, akan terfokuskan. Nah, setiap divisi ini memiliki mandor atau ketua divisi. Nah, ketua divisi yang bertugas untuk berkoordinasi ke anggotanya. Kemudian manajer di atasnya ketua divisi bertugas koordinasi dengan ketua divisi. Kemudian direktur atau CEO bertugas dengan berkoordinasi dengan manajer yang di atasnya ketua divisi. Jadi terstruktur, koordinasinya terstruktur, mudah, sudah tahu lingkup kerjanya di mana saja, begitu. Apa tugasnya juga sudah mengerti, begitu. Yang kedua yaitu memperlancar pengawasan. Jadi para ketua divisi ini lebih mudah karena lebih terorganisir ya teman-teman. Per kelompok lingkupnya lebih kecil, lebih mudah untuk pengawasannya. Sudah tahu lingkungan mana yang ada di bawahnya ya. Kemudian penghematan biaya. Ya, kemudian penghematan biaya, selanjutnya meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Ketika masing-masing orang ini mengetahui pekerjaannya, mengetahui tanggung jawabnya, akhirnya menghindari suatu kejadian ketika oh itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawabnya, melempar-lempar tanggung jawab dan akhirnya akan mengakibatkan ketidakrukunan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu leading atau pengarahan. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengarahan. Kita lihat kembali apa itu leading, apa itu pengarahan. Nah, leading dalam manajemen adalah proses mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Jadi, leading ini pengarahan bagaimana manajer memimpin anggotanya, memberikan semangat anggotanya, mengarahkan anggotanya, bagaimana cara menyelesaikan tugasnya, memberi tahap-tahapan, menanamkan semangat, gitu, mengembangkan kemampuan anggotanya, gitu. Manfaatnya apa sih leading ini? Nah,
leading yang baik, pengarahan yang baik bisa meningkatkan pencapaian tujuan. Jadi ketika pengarahannya baik, semua orang menguasai apa itu tugasnya, ya, akan lebih cepat organisasi tersebut mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ketika pengarahan baik diterima dengan baik oleh anggotanya, semuanya berjalan, semuanya beroperasi sesuai dengan bagian-bagiannya, sudah paham, ya, akan meningkatkan kinerja dari karyawan-karyawan dan meningkatkan produktivitas dari karyawan, meningkatkan moral dan retensi karyawan, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Nah, ketika anggota ini menerima pengarahan dengan baik, pasti dia akan menimbulkan semangat yang lebih dari karyawan-karyawan yang akan membuat karyawan ini menyalurkan inovasi yang baru atau kreativitas yang dimiliki oleh karyawan-karyawan tersebut. Gitu. Nah, kemudian fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Baik, kalau dari kita lihat ya, nah, apa sih controlling itu, pengendalian itu? Nah, pengendalian itu atau controlling itu adalah proses pemantauan, pengaturan, evaluasi kinerja suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan belajar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya, biasanya kalau misal eh, organisasi ini sudah berjalan, sudah beroperasi, nah yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu controlling. Kita melihat apakah yang berjalan di dalam organisasi itu sudah sesuai dengan SOP dan apakah ada evaluasi, ada kendala, apakah tindakan yang kita lakukan itu benar. Nah, apakah ada kendala, ada hambatan? Nah, di situ akan terlihat ketika kita melakukan pengendalian atau melakukan controlling. Nah, ketika sudah mengetahui, oh ternyata tindakan yang ini kemarin kurang tepat. Nah, kita harus membuat tindakan yang lain. Kita harus mengambil plan B istilahnya ya, teman-teman. Ya. Nah, ini salah satu manfaat dari controlling. Karena ketika suatu organisasi tidak melakukan controlling, maka kita tidak mengevaluasi, oh ternyata kita tertinggal. Ya, kita tidak akan menyadari kalau ternyata kita tertinggal, kalau ternyata kita salah mengambil keputusan, kalau ternyata tindakan kita tidak benar atau keputusan kita benar tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar ya. Kalau kita lihat lagi di manajemen kan kita bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang benar dan dilakukan dengan benar. Jadi di sini kita harus melakukan controlling. Nah, manfaat-manfaatnya apa? Nah, meningkatkan pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ini tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa memperbaiki ketika tindakan kita kok ternyata kurang benar yang ini ya, kita cari solusi lain. Kita langsung mengetahui, oh kita harus mencari solusi lain. Gitu. Kemudian meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Tuh. Ya teman-teman, untuk fungsi dari controlling. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari keempat fungsi manajemen ini, yaitu 4 fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, bagaikan kompas dan peta yang menuntun organisasi menuju kesuksesan. Dengan menerapkan keempat fungsi ini secara efektif, organisasi dapat mencapai tujuannya, meningkatkan kinerjanya, dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Ya. Dan kita harus ingat, manajemen adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Organisasi yang sukses harus terus-menerus mengevaluasi, menyempurnakan praktek di dalam organisasinya tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang baru. Saya kira cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.